Adek gue nyenterin tuh bang, pada saat dia nyenterin kayak gini, nggak sengaja memang urutannya dari kaki ke kepala. Pas dia lagi gini, tiba-tiba pas dia nyenterin, itu dia ngelihat sosok manusia, yaitu arwahnya, bukan arwah, jasadnya om gue yang udah membusuk bang. Dia ngelihat manusia setengah badannya udah busuk, bahkan bagian kepalanya udah jadi tengkorak bang, dan dikerubungin sama belatung apa segala macam lah gitu. Si om gue ini di belakang tim Inavis itu, di belakang keramaian, di ujung dekat tembok, dia ngelihat lagi senyum tapi berdua nih bang sama si putri ini. Jadi dia kayak seneng kalau akhirnya jenazah gue diurus nih. Selamat datang di Mikir Malam-Malam, podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Kembali lagi sama gua Nathanael Selvin, dan kali ini lagi-lagi kita sudah di segmen utama kita di mana gua tidak sendirian. Lagi-lagi gua menghadirkan seorang narasumber yang pastinya sudah punya cerita yang akan di-share ke kalian semua dan pastinya akan bikin kalian mikir malam-malam. Nah, narasumber kali ini sebenarnya kalau misalnya kalian ngikutin channel YouTube kita, ya rutin nontonin videonya, mukanya bakalan gak asing. Karena narasumber kita sudah pernah cerita sebelumnya, dan kali ini kita hadirkan kembali karena memang masih punya pengalaman-pengalaman serem yang masih banyak yang bisa dieksplor, masih banyak yang belum kalian semua tahu. Dan sudah ada bersama kita Bang Iqbal. Sapa lagi Bang. Halo semuanya yang di sana. Nah, seperti video Bang Iqbal sebelumnya, ya, mungkin teman-teman lihat Bang Iqbal ini pendiam. Salah besar. Nanti kalau sudah mulai ceritanya, Bang Iqbal akan cerita dengan sangat berapi-api. Boleh. Nah, kali ini pengen cerita tentang apa nih Bang? Kali ini pengen cerita tentang rumah yang ditempatin sama saudara bang. Kebetulan rumahnya dekat sama rumah gua yang di Bogor sekarang. Oke, jadi ini sebenarnya lagi-lagi tentang rumah, tapi lokasinya berbeda sama yang di video sebelumnya. Ya. Kalau yang ini adanya di daerah Bogor. Dekat rumah. Ini rumahnya ditinggali oleh? Ditinggalin sama om, adiknya bapak. Om, Oke. dari bapak. Oke. Mungkin gue nggak perlu nanya panjang lebar dulu ya, biar langsung Bang Iqbal aja yang cerita nih. Nah, buat teman-teman juga yang pengen cerita, yang punya pengalaman serem, yang pengen menceritakan pengalamannya juga di tempat kita sini, langsung aja, linknya ada di sini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Jadi cerita kali ini berlatar dari tahun 2000 bang. 2000? Ya, itu pas gue baru lahir tuh. Cerita bertempat di suatu rumah di Bogor dekat rumah gue tuh bang. Nah, pada awalnya rumah ini sejarah tentang rumahnya dulu bang ya. Rumah ini dibeli sama abangnya bapak gue tuh bang. Nah, kebetulan memang beliau tentara, dan rumah yang dibeli ini memang rumah lingkungan tentara bang. Oh. Nah, di situ dia ngebeli rumah seniornya. Jadi si paman gue ini ngebeli rumah seniornya yang ada di Bogor sekarang ini. Cuman karena seniornya ini punya hobi yang sedikit beda, dia lebih suka kayak hal-hal mistis gitu bang. Jadi apapun yang berkaitan dengan mistis, dia tuh suka banget. Akhirnya rumah yang dibeli sama paman gue ini berdesain beda daripada rumah pada umumnya. Kalau rumah pada umumnya kan yang biasa seperti kita lihat kan, ada pintu, jendela dengan struktur bangunan yang normal lah. Kalau ini bangunannya beda, dia lebih visualnya itu lebih kayak joglo atau villa. Dan nuansa horornya tuh serem bang. Nanti bisa kita lihat di maps. Kalau ini ada nih. Ada kali ini. Boleh ditampilin emang? Untuk ditampilin nggak apa-apa sih bang.
kelihatan depannya doang tapi Oke. kan sampai dalam itu bener-bener nuansanya tuh gelap, horor, dark banget bang. Oh. Jadi memang si seniornya paman gue ini hobinya yang begitu-begitu. Nah, waktu itu di tahun 2000. Jadi pertama kali dibeli, perumahan itu memang masih sepi dulu, 26 tahun yang lalu bang. Masih sepi, masih banyak alang-alang di situ, tumbuhan-tumbuhan yang lain. Dan dengan adanya rumah yang desainnya serem kayak gitu, tambah lagi bikin suasana di sana makin serem bang, makin horor. Jadi ternyata si seniornya paman gue ini ngejual rumah, tapi berserta dengan penunggunya yang ada di situ bang. Namanya Putri. Si seniornya paman gue ini orang Jawa. Jadi dia pada saat pindah ngebangun rumah di situ dengan desain yang berbeda, dia memang ngebawa itu si Putri ini dari Jawa untuk nempatin rumah di situ untuk dijagain bang. Karena kalau ketika dia lagi tugas, rumah itu kan sepi bang ya, rumah itu sepi, nggak ada yang jagain. Jadi karena memang dia hobinya juga yang mistis-mistis gitu, jadi dia lebih percaya rumah itu dijagain dengan makhluk halus. Dibanding dia nyuruh orang, nyuruh tukang kebun apa. No, dia lebih suka rumah itu ditungguin sama penunggu juga yang tak kasat mata. Dinamain lah Putri. Jadi Putri ini adalah sosok perempuan yang terlihat seperti perempuan-perempuan Jawa pada umumnya bang. Karena memang asli dibawa dari sana. Cuman nggak dijelasin lebih jauh sama dia si Putri ini kayak apa. Tapi perjanjiannya si paman gue ini nggak beli rumah harus sama si Putri. Karena si Putri ini udah nungguin rumah itu sejak awal. Cerita berjalan sampai di tahun 2005 tuh bang, pas gue tinggal di situ. Deketan maksudnya, masih satu kompleks, satu wilayah. Bokap pindah ke situ karena disuruh sama paman. Jadi kata paman, ketika saya lagi tugas, rumah ini kan gak ada yang jagain. Ya walaupun rumah ini dijagain sama makhluk halus, tapi kan kita butuhkan sosok yang manusia nyatanya. Akhirnya bokap suruh pindah ke situ, kita sama satu keluarga bang deket situ. Nah awalnya bokap nggak tahu apa-apa tuh tentang rumah itu bang. Sampai satu ketika pas lagi disuruh bersih-bersih rumah itu, jadi dia nggak sengaja pas lagi buka pintu itu, dia ngeliat ada bayangan perempuan lewat di ujung dalam, di ruangan tengah. Dia pikir itu kayak cuman halusinasi doang, kayak cuman sekelebatan gitu doang bang, set gitu. Pas disamperin ke dapur nggak ada. Kata bokap dia sebenarnya udah dari awal tuh kayak nebak ini pasti rumah ini pasti ada penunggunya nih kayak gitu. Terus akhirnya bokap selesai beres-beres, itu momen pertama kali banget bang ya. Selesai beres-beres, dia langsung nelpon ke paman. Dia bilang, bang katanya, tadi katanya saya ngelihat ada sosok perempuan di dalam kayak bayangan gitu lewat. Itu siapa ya? Apa pembantu di sini? Tapi kalau memang pembantu di sini, ya harusnya dia tahu kalau ada orang datang di luar, ya kan, disambut. Si paman bilang nggak ada manusia di situ. Satu-satunya yang nungguin di situ ya cuman si Putri ini. Awalnya bapak nggak percaya tuh bang, bokap nggak percaya, dikirain cuma bercanda-bercandaan. Ternyata bener adanya bang. Nggak sampai di situ aja. Setiap kali kalau kita main ke rumah itu, kan deket rumah tuh, satu gang. Kita kadang suka ngedenger tapak orang jalan kecil gitu di lantai, yang kalau dilihat nggak ada wujudnya, nggak ada sosoknya. Terus tahun-tahun berjalan tuh bang, sampai ketika si paman lagi pulang tugas, dia pulang ke rumah itu kan, terus manggil kita nih sekeluarga, di situ untuk acara makan-makan gitulah. Sampai di malam pas udah acara makan-makan selesai, kita naruh piring kan tuh ke dapur,
Terus pas mau pulang ke rumah hujan tuh bang, karena memang deketan juga kan, jadi nyantai aja dulu gitu di sofa-sofa kayak gini nih. Sambil nunggu hujan reda, ternyata kita ketiduran bang. Ya karena dekat juga rumahnya, jadi nggak usah pulang juga nggak apa-apa. Kita ketiduran di sofa. Gua kebangun tuh bang, waktu itu masih SD lah waktu itu. Pas gua kebangun, di dapur itu kayak bunyi-bunyi suara piring. Kalau dikumpulin di wastafel kan kerteng gitu kan, kalau ditaruh kan. Pas gua jalan ke dapur, nggak sengaja ngeliat perempuan tapi ngadep sana bang, rambutnya panjang putih dan dia kayak lagi nyuci piring bang. Terus di sininya ada pita, jadi kayak memang bener-bener gue waktu itu ngeliat perempuan yang anggun, yang ayu banget, dia sambil nyanyi Jawa bang. Gue nggak ngerti tuh dia nyanyi artinya apa, karena memang itu full bahasa Jawa, kayak nyinden gitu bang. Okay. Ya tapi dengan suara kecil, dia kayak sambil cuci piring, terus kayak gitu. Pas dia nengok ke gue, senyum bang. Pada saat itu karena gue nggak tahu apa-apa, gue mikir kayak ini siapa ya? Apa ada saudara lain yang baru datang? Karena di situ kan emang banyak orang bang, kita lagi kumpul keluarga. Tanpa menghiraukan itu, akhirnya balik lagi ke ruang tengah buat ngebangunin bokap sama nyokap waktu itu ada. Pas ngebangunin, gue bilang itu di dapur ada orang. Karena memang jaraknya lumayan jauh bang dari ruang tengah ke dapur, rumahnya besar. Pas sudah dibangunin, kita cek ke dapur, ternyata nggak ada. Nah di situ gue merinding tuh bang, setakut-takutnya. Pertama kali banget ngelihat sosok Putri ini di dapur lagi nyuci piring dan dia lagi nyinden nyanyi kecil. Selesai dari situ, gue nanya ke bokap, sebenarnya yang tadi dilihat itu apa? Nah, bokap dengan percaya nggak percayanya, karena dia juga waktu itu kan sempat ngeliat si perempuan ini lewat kan, pas lagi bersih-bersih. Dia cerita kalau si paman ini beli rumah beserta dengan ada penunggunya gitu. Penunggunya nggak mau pergi, dan namanya Putri. Dan itulah yang tadi gue lihat bang. Tapi si Putri ini dia nggak ada maksud untuk ngeganggu siapa-siapa bang. Dia justru akan negor atau bikin orang itu sadar kalau kita ada berbuat kesalahan di rumah itu. Kayak contohnya tuh kayak waktu itu ada orang di situ kan masih sepi dulu bang ya, lingkungan waktu SD bang. Jadi ada orang waktu itu kayak ngendap-ngendap mau maling gitu bang. Dia ngelihat desain rumah itu beda, kayak villa, kayak joglo, dan orang itu berpikir kalau di dalam rumah ini pasti ada barang-barang berharga. Karena memang rumah itu di tengah-tengah rumah yang lain normal desainnya, tapi yang ini beda sendiri bang, bukan berbentuk rumah. Waktu itu kan dipasang CCTV bang ya. Jadi pada saat si malingnya ini manjat, dia pakai topeng tuh. Malam-malam pada saat dia manjat kayak mau masuk kayak gitu, tiba-tiba yang dia kelihatan dari CCTV itu bang, jadi malingnya itu mental ke pagar dan dia langsung manjat bang. Pada saat dia mau nyongkel ke pintu, tiba-tiba dia keseret mental bang, ke pagar. Di situ dia langsung manjat kabur. Itu kejadian yang benar-benar kayak wah, ini nggak bakal mungkin kalau manusia yang ngelakuin gitu bang. Dari situ maling-maling yang kayak ngendap-ngendap di rumah itu udah nggak ada bang. Nah, terus waktu berjalan lagi tuh bang, sampai waktu itu nyokap lagi hamil adik gue tuh bang, lagi hamil adik gue. Tiba-tiba pas kita lagi sama ngadain acara juga di situ, karena setiap kali paman pulang tugas dia kan pasti ke situ kan. Nah kita acara kumpul-kumpul tuh, setelah kumpul-kumpul pasti ngadain acara makan-makan gitu. Waktu itu nyokap lagi hamil adik dan dia ke kamar mandi bang, nyalain air kan, lagi buang air kecil, nyalain air. Nah anehnya ketika dia nyalain air nih, kerannya dibuka kan kedengeran tuh suaranya tuh. Nah di antara gemuruh-gemuruh air itu
dia samar-samar ngedengar suara perempuan lagi nyinden, Bang. Karena dia ngedengar kayak ada perempuan yang nyanyi, dipatin kerannya, hilang juga suaranya, Bang. Dinyalain lagi, ada suaranya. Jadi setelah dari situ dia ketakutan keluar dan dia ngadu tuh ke bokap kalau dia ngedengar suara perempuan nyinden. Nah, awal-awal tuh memang kita sekeluarga juga, karena kita yang dekat di rumah itu ya, kita awal-awalnya tuh kayak lumayan takut, Bang, cukup takut dengan gangguan-gangguan dari si Putri ini. Karena ya kita nggak terbiasa ya hidup dengan berdampingan sama mereka itu di sana. Terus waktu itu juga ada tamu nginep di situ, tamunya paman waktu itu. Nah, pasti dia nginep di situ, dia tidur, Bang, di sofa. Waktu itu dia tidur di sofa. Tiba-tiba pas tengah malam dia udah pindah ngegeletak di bawah, Bang. Pas dia bangun sadar, dia nggak tahu kenapa dia tiba-tiba udah ada di bawah lantai. Setelah dicek CCTV, ternyata dia ngambang, Bang, dipindahin ke bawah. Dan itu memang iseng aja si Putri ini, karena pada saat dia tidur, dia buka baju tuh, Bang, kayak seenaknya, kayak nggak sopan gitulah. Dia buka baju, terus kakinya dikeatasin. Akhirnya sama si Putri ini, dia ngambang, Bang, di CCTV itu dia kayak terbang gitu, dipindahin ke bawah. Sampai pagi dia bangun baru sadar. Nah, terus tuh berjalan tahun-tahun sampai gue mulai dewasa, mulai terbiasa dengan sosok si Putri yang ada di rumah itu. Terus akhirnya ada nih, Bang, adiknya om gue, dan dia memang pada saat itu dia lagi nggak ada kerjaan, baru dipecat, dia kehilangan kerjaan dan dia nggak punya tempat tinggal. Akhirnya kebetulan banget nih, kata si paman gue, kebetulan banget nih, mendingan katanya kamu aja yang nempatin di rumah ini. Jadi gue sama bokap nggak usah bolak-balik ke rumah itu, ngebersihin kayak nyapu, ngepelin. Akhirnya nyuruh dia aja nih, si om gue nempatin di situ. Nah, tapi si om gue ini nggak tahu, Bang, awalnya kalau rumah itu ada sosok putrinya. Sampai di tahun 2015 pertama kali om nempatin di situ, dia tanpa tahu sosok putri itu, pertama kali dia datang, dia memang ngerasa kayak rumah itu serem. Dia ngerasa rumah itu serem karena memang desainnya juga desain yang kayak bukan rumah umumnya lah. Dia ngeliat kanan kiri, kalau komplek kan rumahnya sama, Bang, ya? Iya, biasanya. Kanan sama, kiri sama, semua sama. Tapi kok rumah ini beda sendiri desainnya. Di situ dia sebenarnya udah ngerasa nggak masuk akal, Bang, nggak beres gitu. Terus ada satu pesan dari seniornya paman gue nih, Bang, yang ngejual rumah pertama. Jadi ada satu ruangan nggak gede, kecil, isinya itu gamelan-gamelan plus patung-patung Jawa gitu, Bang. Tahu nggak sih? Nah, itu nggak boleh dikeluarin, nggak boleh dipindahin dari situ. Jadi katanya sih si Putri ini, ya dia kayak penari desa gitu, Bang. Yang waktu itu memang dia katanya nih, dia suka kalau ada bunyi-bunyi gamelan Jawa-Jawa gitu, dia suka nari, nyinden kayak gitu. Jadi itu ruangan khusus, memang pesan dari si seniornya paman gue ini nggak boleh diapa-apain, khusus itu, kecil. Nah, pada saat dia masuk, waktu itu dikasih kuncinya, datang sendiri, dia nyalain lampu, dia naruh baju, dia beres-beres. Waktu itu dia memang datangnya mau maghrib lah, sore jam 5:30. Dia pertama kali masuk, tiba-tiba di ujung ruangan, di ruangan ini yang isi gamelan sama patung-patung Jawa, dia ngedengar ada orang ngebunyiin gamelan, Bang, kayak deng teng 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 kayak gitu. Dia mikir ada siapa di dalam. Pas dia samperin, dia buka ruangan kecil itu, nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, pikir dia mungkin ketiup angin atau ada tikus apa gimana. Udah tuh dia beres-beres, dia mandi. Ketika dia mandi, dari arah ruangan yang sama, dia ngedengar suara perempuan yang lagi nyanyi, lagi nyinden itu. Dia ngedengar,
Terus dia berpikir gini, apakah si abangnya ini, jadi adiknya ayah gue nih bang, berarti kan abangnya juga kan? Iya. Apakah si abang ini katanya punya pembantu di sini ya, tapi kok nggak pernah ngasih tahu gitu. Kalau memang ada pembantu, ya dari awal ngasih taunya biar beres-beres gitu kan. Tapi si abang ini kan nggak bilang, kata si om. Berarti ini siapa dong? Pas dia keluar kamar mandi, dia samperin lagi ke ruangan itu, nggak ada siapa-siapa bang. Sampailah di hari pertama, malam pertama ketika dia lagi tidur di situ, mau tidur malam-malam. Jadi dia matiin lampu di ruangan tengah itu, dia matiin lampu dan dia cuman ngandelin cahaya dari ruang tengah bang. Cahaya dari ruang tengah, di kamarnya kebuka, pintunya kebuka, tapi pantulan cahayanya masuk dong dari lampu tengah ke kamar. Nah, di tengah-tengah situ pas dia lagi tidur malam-malam, dia ngelihat bayangan perempuan lagi nari bang. Bayangan perempuan lagi nari, kepantul sama cahaya itu, lagi nari. Dan di tengah-tengah dia lagi tidur, dia mulai kayak gelisah, dia ngeliat perempuan lagi nari. Dia bangun bang, dia samperin. Pas dia keluar kamar, dia ngeliat sosok itu lagi ngebalik ke belakang. Tapi si putri ini bukan dalam pakaian putih yang gue lihat bang. Dia lebih pakaian kayak ke perempuan-perempuan Jawa gitu, yang kayak pakai apa sih, kayak Jarik. Iya, yang kayak kebaya gitu, yang penari-penari gitu. Yeah. Nah, dia masuk ke kamar sambil senyum, joget-joget ke kamar yang ada gamelan itu. Dan di situ dia takut setengah mati bang. Om gue bukan malah mau nyamperin, dia langsung tutup pintu, baca-baca doa, langsung nelpon ke si paman gue nih bang. Dia ceritain tuh apa yang dia lihat, apa yang dia rasain. Di situ mau nggak mau si paman gue ini jujur kalau itu adalah sosok putri yang ngejagain rumah itu. Dan dia nggak bisa diusir, nggak bisa pergi. Hari demi hari berjalan, si om gua harus mau nggak mau mulai terbiasa bang dengan semua itu. Nah, pada saat di tengah-tengah tahun ke tahun, ketika dia udah mulai terbiasa, si putri ini memberanikan diri untuk ngobrol, untuk berkomunikasi sama si om. Katanya dia sebenarnya pengen pulang. Dia sebenarnya pengen pulang ke Jawa bang, ke Jawa. Tapi di situ gue juga bingung, maksudnya dia kan udah dalam bentuk arwah ya bang ya. Maksudnya pulang yang dia maksud tuh apa gitu? Apakah dia pulang maksudnya ke alam baka atau pulang seperti apa? Dia nggak tahu. Nah, kata dia ada satu barang yang barang itu masih ada di dalam rumah ini. Jadi kata si pemilik pertama ini, supaya dia nggak pergi dari rumah itu, jaminannya lah ya, ditaruh sesuatu barang yang dimaksud itu di rumah itu. Nggak tahu di mana bang, nggak tahu di mana, ditaruh di situ supaya si putri ini nggak pergi, nggak bisa balik lagi ke Jawa. Dan di situ sebenarnya ketika dia lagi nyinden, ketika dia malam-malam itu, dia sebenarnya lagi menghibur diri bang. Dia sebenarnya sedih, karena ketika dia sedih, dia suka duduk tuh bang di teras. Kebetulan di teras itu memang ada kolam ikan. Jadi si putri ini suka main air kaki gitu sambil nangis. Kadang-kadang dia nangis gitu. Ketika dia lagi nangis, mukanya beneran sedih bang, sedih kayak selayaknya perempuan. Tapi justru ketika dia sedih itu, dia makanya nari, karena memang hobi dia sukanya nari sambil nyindian kayak gitu. Dia minta tolong ke si om untuk nyari barang yang dia maksud itu. Tapi sampai sekarang kita nggak pernah tahu barang apa yang dimaksud. Si om udah nyari tuh bang selama bertahun-tahun. Tapi si putri yakin barangnya itu ada di dalam rumah ini, walaupun dia nggak tahu ditaruh di mana. Dan ternyata belum sampai selesai si om itu udah nyari, tapi si om keburu meninggal bang. Jadi ceritanya ketika di tahun ini 2026 ini, waktu itu bulan Februari bang, waktu itu sebelum bulan Ramadan, 1 minggu sampai 1 bulan sebelumnya si om tuh kayak udah ngasih kode kalau dia mau meninggal. Kayak dia bilang, kita harus lebih banyak kumpul-kumpul keluarga nih katanya, mumpung waktunya masih sempat katanya,
Soalnya kalau nanti nggak sempat kita nggak bakal bisa kayak gini lagi. Nah, di tengah-tengah suasana itu di tahun ini ya Bang ya 2006 kita kan udah terbiasa tuh dengan sama si Putri kan. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi ngobrol juga kita suka ngebawa-bawa Putri untuk ngebercandain gitu. Kayak kita bilang gini, iya kita kumpul-kumpul. Pasti Putri juga seneng kalau ngeliat kita kumpul-kumpul gitu. Nah hari-hari terakhir sebelum dia meninggal dia ngasih kode kayak gitu kalau dia mau meninggal Bang. Tapi masuk di tanggal 20 ke atas Februari itu dia hilang kabar Bang. Kenapa kita nggak mau ngecek rumah itu? Karena pada saat itu memang kita lagi sibuk-sibuk kerja nih Bang. Antara gue lagi sibuk kerja juga di luar kota. Waktu itu jarang pulang ke rumah Bang. Terus bokap juga sama. Jadi kita memang kayak udah seperti biasa aja, udah percaya kalau rumah itu dijagain sama om gue nih Bang. Tapi si paman nelpon katanya udah 1 bulan terakhir ini kok si om gue ini nggak ada kabar ya katanya. Itu dia baik-baik aja kan di rumah. Soalnya saya nanya sama RT katanya, sama tetangga warga di situ, rumahnya gelap. Jangan-jangan dia keluar. Kalau dia keluar kok nggak balik-balik lagi, nggak ngabarin. HP-nya juga mati. Terus itu pas masih 1 bulan pertama tuh Bang, di bulan Maret 2026 ini. Kita masih kayak biasa aja. Kita mikir kayak paling juga dia ke rumah istrinya karena dia waktu itu udah pisah Bang. Udah pisah sama istrinya. Ketika dia pisah itu pas ketika dia kehilangan kerjaan, makanya dia tinggal di situ. Dia kehilangan kerjaan, dia kehilangan istri sama anaknya kan dibawa, baru dia tinggal di situ. Nah pada saat dia nggak ada kabar di bulan Maret itu, kita berpikir kalau dia nengokin istrinya, anaknya. Tapi kita mikir nggak mungkin kalau nengokin anak sampai sebulanan gitu kan. Udah tuh masih biasa aja. Nah di masuk bulan selanjutnya di bulan Februari, Maret, April, di bulan April di situ tuh mulai aneh Bang. Kita mulai anehnya. Jadi si paman gue ini kadang suka dapat laporan Bang dari RT atau dari warga sekitar. Laporan kayak gini, Pak, itu saya ngelihat tadi ada si masnya tuh, si om gue maksudnya. Ada si masnya di depan rumah, tapi dia diam aja, nggak mau masuk. Dia diam, nggak mau masuk. Saya lewat, saya plaksonin, tapi dia nggak nengok. Karena memang si paman gue ini berpesan Bang ke orang-orang di situ, kayak RT, warga. Ntar kalau ada adik saya katanya, kabarin saya ya, soalnya HP dia nggak aktif. Jadi dia di depan pagar lagi berdiri kayak gini, mau masuk tapi dia diem Bang, diem aja, diplaksonin, disenterin. Dan itu hampir terjadi di setiap malam Bang. Kadang juga dia lagi duduk di teras. Kan kalau orang normal berpikir gini Bang ya, ini kan gak lagi mati lampu, nyala. Ngapain ada orang di teras di satu bangunan rumah gelap-gelapan. Dan posisinya diem aja, gak ngapain dia. Diem. Kadang-kadang dan kadang-kadangnya si arwah om gue ini yang ketika dia gentayangan ini, dia kadang-kadang berdampingan sama si Putri ini Bang. Jadi di saat yang bersamaan laporan dari warga sekitar itu si om gue ini katanya bawa perempuan kayak pacaran gitulah. Karena kan warga sekitar kan tahu dia kan duda Bang ya. Dia duda. Kalau dia emang nikah lagi atau dia bawa saudara atau apa kan bisa laporan ke RT. RT-nya deket situ. Jadi di situ udah mulai janggal tuh, nggak masuk akal. Dia berduaan sama perempuan tengah malam, gelap-gelapan, dan gak ada gelagat hidup kayak ngobrol gitu. Jadi cuman duduk samping-sampingan gitu, hadap-hadapan. Di situ warga-warga yang lewat mau masuk juga kayak segen Bang. Kayak segennya takut ngeganggu, mencampuri urusan mereka gitu. Dan itu kadang berlangsung selama lumayan Bang, kadang 5 menit, nanti tiba-tiba hilang. Terus besoknya gitu lagi, dan selalu malam-malam gitu. Nah itu kalau dari laporan pihak dari keluarga, dari warga yang di sekitar sana, yang di rumah. Nah kalau dari kita pihak keluarga, sebenarnya di bulan Maret sampai April tuh antara gua sama bokap sama adik, karena nyokap udah meninggal Bang ya, gua, bokap sama adik itu selalu digangguin sama arwah laki-laki yang kita awalnya kita nggak diperlihatkan sama
wajahnya bang. Jadi kayak misalnya gue lagi tidur nih bang. Waktu itu sering banget ketika gue mau tidur malam, kasur gue itu kan mepet ke tembok bang ya. Terus lampu dinyalain tapi pas mau tidur dimatiin. Jadi ketika dimatiin, tek. Nah gue ngeliat bang, ada sosok arwah laki-laki yang berdiri di depan pintu. Tapi dia ngadepnya ngadep belakang bang. Sama seperti laporan sama warga-warga sekitar, ngadep belakang. Gue nggak bakal nyangka kalau itu posturnya si om gue bang. Karena memang nggak tahu juga kan kalau om udah meninggal. Terus tiba-tiba pas dia lagi berdiri diem di pojokan, gue nyalain lagi lampu, tiba-tiba hilang. Awalnya ya gue berpikir kayak cuman kecapean dong nih karena kerja kan. Nah ternyata di sudut lain, di sisi lain, POV dari bokap juga sama. Ketika dia lagi ibadah nih, lagi sholat, ketika dia lagi sujud nih bang, dia ngeliat di sampingnya kaki bang. Ketika dia lagi gini nih, kan di sininya ada ruang tuh, ruang kosong, dia ngeliat kaki. Pas dia bangun dari sujud gini, dia ngeliat sosok arwah laki-laki berdiri dengan tanpa kelihatan mukanya. Dari POV Ade juga sama. Pas dia lagi mau masuk rumah, dia ngeliat tuh di kamar dia tuh kayak udah disambut duluan sama sosok laki-laki. Awalnya dia cuma nampakin doang biasa bang, tapi lama-kelamaan si arwah om gue ini kayak dia minta tolong bang. Lama-kelamaan dia manggil nama kita. Kayak dia manggil nama gue Iqbal gitu. Terus dia manggil nama bokap, manggil nama Ade. Jadi tensinya makin meningkat bang. Dari awalnya cuman munculin diri, lama-lama manggil nama, lama-lama dia meringis bang. Meringis kayak dia nahan sedih, nangis kayak gitu bang. Dia pengen minta tolong, tapi dia nggak bisa ngucapin secara detail tolongnya dimaksud itu apa. Makanya itulah kenapa setelah kita nanya ke orang pinter, setelah ini meninggal ya si om ya, kenapa pada saat itu kadang-kadang si arwah om ini yang di rumah tersebut ya suka ditemenin sama Putri. Rupanya si Putri juga berusaha untuk menghibur si om, arwah om, sampai kita pihak keluarga nemuin dia. Karena kata si Putri, ini dari orang pinter ya bang ya, si Putri bilang katanya kalau si om ini masih bisa dapat kesempatan untuk pulang ke tempat yang lebih baik, tapi kalau saya nggak bisa. Jadi sampai sekarang kita juga masih nggak ngerti tuh bang, benda apa yang disembunyiin sama si seniornya paman gue ini. Lanjut balik lagi, lama-kelamaan si arwah om ini kayak minta tolong bang, kayak tolong katanya, tolong saya. Kadang-kadang lagi tidur ngedengar suara om, tapi nggak ada sosoknya bang. Lagi tidur tiba-tiba ngedengar suara om nih, tolong om katanya, sini datang katanya. Terus ini kan posisinya tiga-tiganya beda nih bang. Kayak gue lagi di Jakarta waktu itu, lagi ada kontrakan di sana, nggak lagi pulang ke rumah. Terus bokap juga lagi di tempat kerja, sama adik juga lagi di rumah saudara. Jadi kita memang pada saat itu lagi nggak bareng bang. Nah sampai satu ketika pas kita lagi pulang ke rumah, kita sama-sama mau cerita nih bang. Kalau akhir-akhir ini dari gue dulu tuh, kalau akhir-akhir ini gue bilang ke bokap, aku tuh selalu kayak digangguin sama sosok arwah kayak gitu, sosok arwah laki-laki, dimana dia kadang-kadang suka manggil nama terus minta tolong. Terus adek juga cerita, iya sama, aku juga kak. Bokap juga cerita. Jadi kita simpulin nih, cerita kita bertiga ini kaitannya sama apa nih? Kita masih belum ngerti tuh bang, karena kita nggak bakal nyangka kalau si om udah meninggal. Akhirnya kita tetap jalanin hari sampai di pertengahan April tuh. Hampir nih bang, udah hampir mau kita datengin ke sana. Di pertengahan April tuh, setelah kita dapat petunjuk, yaitu petunjuknya dia nampakin diri, dia nangis, dia minta tolong ke kita keluarganya dalam bentuk yang memang pada saat itu ketika udah meninggal. Jadi maaf nih bang ya, ketika wujudnya udah kayak busuk gitu. Mayat kalau udah 2 bulan kan pasti busuk tuh bang ya. Nah dia menampakkan diri di antara kita dalam keadaan yang seperti itu.
Dan di situ ini POV masing-masing bang ya. Ketika gue lagi di kamar, gue ngeliat Om dalam keadaan kayak gitu, dia nangis. Tapi pas gue nyalain lampu, tiba-tiba nggak ada. Terus POV dari bokap juga gitu, dari adik juga gitu. Akhirnya kita ketemu lagi di rumah, kita cerita. Kenapa makin kesini makin intens ya gangguannya, dan kita kayak dapat petunjuk nih. Awalnya kita nggak percaya, masa ini gue bilang ke bokap bang ya, masa aku ngelihat pak si arwah laki-laki ini itu sebenarnya si Om yang lagi nempatin rumah yang di situ. Masa sih? Tapi keadaannya memang udah nggak wajar, udah busuk gitu. Masa iya? Pokoknya kita kaget tuh bang. Terus udah, daripada kita kaget, kebetulan juga memang paman udah nyuruh-nyuruh ngecek rumah. Karena kan yang megang kunci duplikatnya kita bang. Ketika kita sempetin untuk ambil hari libur itu di tanggal 20 April kemarin, bulan kemarin, kita datang waktu itu siang-siang jam 12 ke atas. Kita sempetin datang bertiga. Memang dari luar itu ketika kita mau masuk ya, kita ngerasa auranya beda. Maksudnya gini, kita memang tahu di dalam ada si Putri kan, Putri dengan ruangan khususnya. Tapi itu kan udah biasa bagi kita, udah bertahun-tahun di situ. Nah kita ngerasa kayak ada sosok lain, aura lain bang. Nah ketika gue masuk, tapi kan digembok tuh bang, digembok. Kita buka gemboknya, kita masuk. Nah pas kita mau ngebuka pintu di dalam, sebelum kita buka, kita udah nyium bau amis, bau busuk itu bang. Kayak bangke yang udah meninggal berminggu-minggu gimana sih. Nah kita, jadi fokus kita teralihkan bang. Pas mau buka pintu kayak, kok bau amis ya, bau bangke ya, di mana ya, coba bersihin dulu gitu. Bersihin dulu, tapi kita cari-cari di luar, terus ngeliat ke kolam ikan kan, apa ikan mati ya, bangke ya, kita lihat nggak ada juga. Terus, nah ini jendelanya itu bang, yang bikin dia jadi kedap udara, kedap suara, kedap cahaya. Jendelanya itu desainnya sama kayak pintunya. Tahu kan kayak jendela villa tuh bukan kaca bang, kayu-kayu gitu kan. Nah jadi kalau itu ditutup, jadi bener-bener di dalam itu gelap total bang. Nggak ada cahaya, nggak ada suara, nggak ada angin, bener-bener ketutup. Jadi sebelum kita buka pintunya, kita berusaha untuk kayak mau ngebuka jendelanya, karena jendelanya waktu itu pekatnya dari situ, baunya, sumbernya. Pas mau kita buka, jadi memang jendela itu walaupun nggak dikunci juga aman karena ada tralisnya bang, ada tralisnya. Kita ke samping dulu, nggak ngebuka pintu, kita buka jendelanya, gelap bang, gelap total, nggak kelihatan apa-apa, sampai kita senterin tuh bang. Kita senterin, kan memang cukup luas ruangannya bang. Pas kita senterin, nah di sini bang, kaget, yang bener-bener kaget waktu itu. Adik gue nyenterin tuh bang, pada saat dia nyenterin kayak gini, nggak sengaja memang urutannya dari kaki ke kepala. Pas dia lagi gini, tiba-tiba pas dia nyenterin, itu dia ngelihat sosok manusia, yaitu arwahnya, bukan arwah, jasadnya om gue yang udah membusuk bang. Dia ngelihat manusia setengah badannya udah busuk, bahkan bagian kepalanya udah jadi tengkorak bang, dan dikerubungin sama belatung apa segala macam lah gitu. Dan di situ seketika dia langsung kelempar HP-nya. Ketika dia nyenterin, dia kaget, dia lompat ngejerit bang. Dia ngejerit sampai sawan tuh bang. Kita sampai nanya, kamu ngeliat apa barusan, ngeliat apa? Karena memang kalau dilihat biasa nggak kelihatan bang, gelap. Dia tepat di ujung sana ininya, sofanya. Jadi nggak masuk, cahayanya itu nggak masuk, harus di center. Pas kita lihat, kita langsung kaget tuh. Kita kaget, kita panik, astaga ini apa nih? Kita nggak bakal nyangka awal kalau itu bukan si Om. Kenapa kita bisa nyangka? Pakaiannya bang, bajunya yang biasa dia pakai, celananya. Jadi walaupun dagingnya udah busuk, udah separoh, udah kelihatan tengkoraknya, baju sama celananya nggak bisa bohong kalau itu memang punya dia. Dan di situ kita langsung menyimpulkan kalau ini beneran Om. Di situ dengan seketika kita langsung nyimpulin sesuatu bang. Sebelum kita bertindak ya, kita bertiga langsung nyimpulin sesuatu kayak, jadi ini alasan kenapa selama 2 bulan terakhir itu si Om nggak ada kabar. HP-nya mati, kan habis baterainya, nggak ada yang ngecas, token listriknya mati. Dan ini juga alasan kita
kenapa selama 2 bulan terakhir ini kita digangguin sama sosok arwah laki-laki yang awalnya cuman berdiri, lama-lama ngucapin suara, manggil nama, lama-lama minta tolong, lama-lama nampakin dalam wujud yang udah membusuk dalam keadaan aslinya. Di situ tanpa pikir panjang kita langsung manggil. Kita belum berani masuk bang. Kita langsung manggil RT, manggil RW, manggil pokoknya keamanan setempat. Rame di situ bang. Rame di situ sampai ada tim Inavis waktu itu kita manggil dari polisi untuk ngurus jenazah yang kayak gitu kan. Inavis turun pas lagi dibersihin. Nah, termasuk ada kayak ustadz gitu juga bang, yang mencoba untuk netralin tentang mistis-mistis gitulah di rumah itu. Pas lagi dibersihin, si ustadz itu kayak baca-baca doa dan dia ngelihat pada saat lagi dibersihin itu si om gue ini di belakang tim Inavis itu, di belakang keramaian, di ujung dekat tembok, dia ngelihat lagi senyum tapi berdua nih bang sama si putri ini. Jadi dia kayak seneng kalau akhirnya jenazah gue diurus nih. Dia senyum, tiba-tiba langsung hilang. Tapi dia ngeliatnya berdua bang sama si putri itu. Dia langsung hilang. Dan di situ kata si ustadz ngasih tahu katanya ke pihak keluarga, ke bokap, ke yang lain katanya, itu adikmu katanya, saya tadi nggak sengaja sepintas ngeliat dia berdua sama sosok perempuan, tapi dia tersenyum. Kita terus tatap-tatapan tuh bang, kan kita tahu siapa sosok perempuan itu. Berarti kita menyimpulkan si om ini seneng kalau jenazahnya udah diurus. Sampai diangkat itu badan-badannya itu udah copot bang, tulangnya bang, karena busuk kan. Tulang-tulang iga, tulang-tulang rusuknya itu ketika diangkat lepas bang. Itu benar bau busuknya menyengat banget pas itu bang. Nah dari situ setelah semua selesai, pemakaman apa segala macam selesai, jadi horor dong di rumah ini kan, di bekas meninggal orang 2 bulan di dalam rumah kan. Di situ nggak ada yang berani nempatin dulu tuh bang. Bahkan ketika kita mau bersihin, kita sempat manggil orang buat ngebersihin bang. Maksudnya ngebersihin dalam bentuk nyata, bukan doa-doa gitu. Karena bekas-bekas yang meninggal si om gue ini masih nempel bang, kayak di sofa, terus berjamur di tembok kan. Dia kedap udara, kedap suara, kedap cahaya bang. Bekas-bekas lendirnya itu nempel di mana-mana. Jadi kayak bener-bener kotor gitu bang. Kita nyuruh orang nih, namanya Bineng, kita panggilnya Bineng. Jadi pada saat dia kita nggak ngasih tahu kita ngebersihin rumah itu kotornya karena bekas apa. Kita ngasih tahu, kita manggil orang jauh. Jadi kenalan dari temen lah, yang biasa dia emang tugasnya tukang bersih-bersih. Bi, tolong bersihin ya ini rumah. Emang udah lama nggak dipakai. Ini dibersihin karena yang punyanya mau pulang. Pas si Bineng sampai, kita nganterin bang, tapi kita nggak masuk awal. Pas nyampe kita di depan dulu, kayak gini, Bibi beresin yang di dalam, ini kita yang di luar nih. Karena di luarnya itu kan ada bekas-bekas ini juga tuh bang, kayak daun-daunan pohon-pohon yang jatuh. Nah kita beresin di depan tuh. Nah baru masuk beberapa saat, si Bibi itu langsung ngejerit bang. Dia langsung ngejerit katanya di dapur, dia ngelihat laki-laki katanya sama perempuan. Nah ini yang dilihat sama si ustadz pada saat dibersihin. Dia ngeliat laki-laki sama perempuan, tapi dalam rupa yang serem bang. Jadi dia nggak munculin dalam wujud yang nyata, dia munculin dalam wujud yang serem. Di situ dia teriak katanya, saya nggak mau kerja di sini, saya nggak mau ngebersihin rumah ini katanya. Dia keluar, terus kita yang udah tahu maksudnya apa, kayak berpikir, bukannya kemarin kita udah makamin si om dengan layak ya, kok dia kayak belum tenang gitu, kenapa ya? Akhirnya si Bibi itu pulang, kita pura-pura nggak tahu bang, karena kita nggak mau bilang dong dia ngebersihin bekas ruang sisa-sisa orang meninggal. Dia pasti bakalan takut banget, shock. Dia pulang, kita ganti pembantu lagi nih bang, kita ganti pembantu, nyuruh orang, kita bersihin. Waktu itu nyuruh orang lagi tuh, pas nyuruh orang lagi, dia masuk, dia mungkin kayak indigo atau bisa peka sama hal-hal begitu bang ya. Jadi ketika dia masuk, dia bersihin sampai sekarang udah. Nih gara-gara yang kedua ini,
namanya BCT. Ketika dia lagi bersihin, dia nggak setakut kayak si Bi Neng. Dia peka, dia ngerti. Dia bersihin semuanya sambil dia tengok kanan kiri. Setelah itu dia laporan ke saya, ke kita, ke bapak juga dia laporan. Katanya, Pak, Bang, katanya, di sini pernah ada yang meninggal ya. Dia langsung ngomong kayak gitu, Bang. Tanpa kita cerita apa-apa, tanpa dia mencari tahu info. Iya. Kenapa emang? Iya, soalnya tadi orangnya bilang sama saya. Tak, di situ kita langsung kayak, kita tatap-tatapan tuh, Bang, antara gue sama bokap tuh kayak, kok dia tahu ya? Nggak apa-apa, Pak, katanya. Sebenarnya saya bisa ngelihat sama yang kayak gitu-gituan, katanya. Selesain aja, Pak. Mungkin kalau tebakan saya, katanya, masih ada keinginan atau urusan dari si arwah ini, si om gue ini, Bang, yang belum terselesaikan sampai sekarang. Terus kita bilang, apa Bi, kita udah makamin dia dengan layak kok, secara agama, secara yang lain udah, tapi kenapa dia masih gentayangan? Emang salah kita apa, Bi? Kata si Bibi, coba, katanya, kalian sadar apa yang sekiranya yang dipengenin banget sama si mayit ini, sama si arwah om. Kita belum nemu jawabannya tuh, Bang, sampai udah selesai dibersihin. Selesai dibersihin, si Bi Siti itu pulang, udah. Kita diskusi lagi tuh di rumah tuh, kira-kira apa ya, Pak? Kita mikir tuh, Pak. Nah, ini yang gak terpikirkan, Bang. Ternyata yang diinginin sama si om ini adalah kasih tahu berita meninggalnya ke anak istrinya, Bang. Oh, iya. Yang udah 10 tahun gak ketemu kan, 10-11 tahun, Bang, dari 2015. Iya kan, dia cerai dari anak istrinya 2015. Nah, alasan kita juga kenapa nggak bisa ngontek ngabarin ke anak istrinya itu karena anak istrinya di kampung, Bang. Di kampung yang memang kita pun nggak tahu nomor apa diakses segala macam, kita nggak pernah tahu, Bang. Kita nggak pernah ikut campur juga keluarga dia. Yang kita kabarin itu cuman dari keluarga kitanya aja. Keluarga gua, keluarga bokap tahu dong semuanya, tapi dari keluarga istrinya ini nggak tahu. Nah, kita cari cara tuh, Bang, sampai berhari-hari gimana caranya biar kita bisa ngontek si keluarga istrinya om ini. Kita nanya-nanya dari tetangga yang tinggal di rumah dulu ketika mereka masih nikah, belum cerai. Kita nanya-nanya, katanya ada sih nomornya ini, tapi nggak tahu deh, saya juga udah lama nggak kontekan, katanya. Setelah dihubungin sebenarnya awalnya nggak direspon tuh, Bang, karena memang kita udah lama nggak ketemu, nggak pernah kontekan kan, jadi kayak malas juga ngobrolnya, Bang, ya. Ditelepon nggak ada yang angkat, dihubungin nggak dibalas. Ketika kita kirim, kita pap sambil ngasih tahu berita musibah itu, langsung ditelepon balik sama si mantan istrinya om ini. Dia kita kasih tahu, nangis kejer, termasuk anaknya nggak percaya. Katanya saya, katanya, sama anak pengen langsung datang ke sana, nggak percaya, langsung pengen ngeziarah langsung ke makamnya. Singkat waktu, setelah kita urus semuanya, mereka berangkat dari kampungnya. Terus ya sebagaimana istri dan anak ketika kehilangan suami sama anak pasti kaget, histeris, nggak percaya. Tapi kita berusaha untuk tenangin, kita kasih tahu kebenarannya seperti ini, gini. Akhirnya mereka ngeziarah ke makam si om ini, dan mereka udah perlahan udah bisa nerima kenyataan lah. Dan di situ setelah anak istrinya ngeziarah ke makam, kita coba lagi nih panggil si BCT. Bahasa kita untuk mau bersih-bersih lagi lah. Padahal kita sebenarnya mau nanyain itu. Bi, tolong bersihin lagi ya, nanti sekalian, nanti kalau udah selesai jangan langsung pulang, Bi, kita nanti makan siang dulu gitu. Setelah dia ngebersihin ya seperti biasa. Pas lagi makan siang, tanpa gua sama bokap nanya, Bang, si BCT udah ngomong duluan, kayak dia ngebuka omongan kayak, akhirnya dia bisa tenang, katanya. Akhirnya dia bisa tenang setelah kalian udah lakuin kan apa yang dia mau. Kata bokap sama gua, iya Bi, justru itu yang mau kita bahas, katanya. Kita kenapa kita bisa tahu itu yang kita inginin? Jadi kita nanya sama orang pintar juga, kayak ustadz gitu, Bang.
kira-kira apa nih yang diinginin sama si om gue ini. Karena setelah dia meninggal tetap aja dia masih kayak nampakin diri, kayak ngasih petunjuk kode bahwa ada urusan yang belum selesai. Si Ustadz orang pintar ini nyaranin seperti itu. Setelah udah kita lakuin, semuanya selesai, aman, si Bisiti ngomong lagi, tapi katanya ini nggak berlaku ya buat satu perempuan itu katanya. Wah, kita tatap-tatapan tuh, jangan-jangan pas kita mau jelasin tentang si Putri ini, iya jadi sebenarnya tuh si Bisiti ini udah nyeletuk, udah ngomong duluan. Iya saya tahu katanya. Mungkin ini berlaku bagi om kamu, kata si Bisiti ngomong ke gua tuh bang. Mungkin ini berlaku bagi om kamu ketika urusannya selesai di dunia dia bisa pergi dengan tenang. Tapi enggak buat si perempuan itu. Terus kita bilang, apakah ini jadi tanggung jawab kita juga untuk nyelesain ini? Kata si Bisiti, menurut kalian gimana? Maksudnya untuk mulangin si Putri ini, apakah jadi tanggung jawab kita? Karena itu kan bukan tanggung jawab kita juga bang, yang ngebeli rumah kan paman. Menurut kalian gimana? Di tengah-tengah kita lagi ngobrol, apa coba yang terjadi bang? Suara gamelan itu bunyi dengan singkat sekitar 5 detik lah. Deng, ada suara kayak gong gitu, deng. Jadi kayak direspon pembicaraan kita sama si Putri itu. Dan kita langsung nengok kayak, wah dia denger nih omongan kita. Ya udah dari situ kita laporan, setelah ngobrol selesai sama si Bisiti, kita laporan ke si paman tentang segala macam hal, termasuk sama apa yang diomongin sama Bisiti ini. Dan dia bilang katanya ketika nanti saya pulang balik ke situ, ke rumah itu, mungkin saya akan berusaha untuk mencari katanya apa yang dimaksud sama si Putri ini di rumah itu, supaya dia bisa pergi dengan tenang, kata si paman. Soalnya dengan adanya kejadian musibah tentang tentang om ini, itu jadi pelajaran buat dia katanya, bahwa sebenarnya arwah yang udah meninggal atau hantu atau sosok yang seperti itu sebenarnya mereka juga pengen pergi dengan tenang. Jadi si paman ngambil pelajaran berharga itu setelah 26 tahun ini. Karena kalau ditahan-tahan dengan urusan dunia yang belum selesai, dia nggak akan bisa pergi dengan tenang. Nah, si paman janji tuh, ketika dia pulang dia bakalan berusaha mau ngurus semuanya. Dan sampai sekarang memang belum ada waktu bang untuk si paman pulang. Tapi pasti ketika dia kesini dia bakal berusaha dengan baik urus semuanya. Dan kehidupan berjalan normal sampai sekarang. Kebetulan memang gue sama bokap sama adek belum sempat ke rumah itu lagi bang. Terakhir ya pas ngurus itu, pas ngurus om meninggal dan pas udah bersih-bersih semuanya bang. Dan sampailah sekarang. Oke. Silakan diminum dulu. Ini banyak nih yang pengen ditanyain nih. Gue sampai bingung nih mau mulai dari mana. Bahas yang ini dulu ya. Yang mana tuh? Gue bahas dari yang gue tarik mundur dulu dari awal cerita dulu deh. Sejarah rumah itu. Iya boleh. Ini ada yang jadi pertanyaan sih sebenarnya. Oke. Kan lu kan lama di Lampung juga. Nah itu gimana? Bolak-balik apa gimana? Kalau di cerita yang kemarin kan gue jelasin setiap mudik tuh bang. Setiap mudik. Jadi lebih banyak hari-hari biasanya tinggal yang di Bogor. Oh, oke. Kalau yang di cerita sebelumnya itu kan POV ketika gue lagi mudik di Lampung. Oke. Gitu. Cuma bokapnya Bang Iqbal sendiri tuh memang banyak stay-nya justru di Bogor. Iya, kita sekeluarga di Bogor. Oke. Sekolah di Bogor, kerja di Bogor, tapi setiap tahun liburan di sana gitu. Oke. Nah, abangnya bokap ya? Paman. Berarti om tertua lah ya? Om tertua yang tentara ini nih. Itu bisa di-spill nggak sih sebenarnya di mana gitu? Apanya? Posisinya? Di Solo sekarang. Di Solo, dinas? Dinas, tapi udah pensiun sekarang mah bang. Udah pensiun. Tapi masih di situ? Iya, dia ngurusin bisnisnya yang lain. Oke. Masih di situ. Oke. Ini Putri. Ya, kita bahas tentang Putri. Sebenarnya kalau misalnya gue dengerin cerita Bang Iqbal ya dari tadi, gue jadi inget sekilas tentang Mira nih. Oh, yang cerita sebelumnya. Ya, Okay. Cuman ada perbedaannya yang cukup signifikan. Kalau kita lihat secara fundamental,
awalnya kan dua ini entah itu Mira ataupun Putri dimention sebagai menjaga. Cuman yang menjadi perbedaan besar adalah ketika pada akhirnya Putri ini malah pengen pulang. Selain itu ya, selain pengen pulang, tendensinya malah banyak iseng. Iya, iseng. Ya kayak tadi kejadian yang sampai melayang dipindahin lah segala macam. Maksud gue tidak pernah ketahuan tujuan dia apa seperti itu. Dia memang mungkin karena iseng dan dia juga kan memang ditugasin untuk jaga rumah itu. Jadi sekiranya dia ngeliat orang-orang yang nakal langsung dikasih paham sama dia tuh. Oke, tapi menurut gue too much. Maksudnya kayak tadi kan ceritanya yang tiduran di sofa cuma masalah buka baju doang kan? Iya. Mungkin dia ngelakuin sesuatu bang yang gua nggak tahu. Cek ya? Ya mungkin apa seperti apa kan? Di sofa gitu ya? Iya. Ya bisa jadi sih ya. Pokoknya itu yang membuat dia nggak suka lah. Oke. Nggak seharusnya dilakukan. Nggak kerekam di CCTV? Enggak. Itu nggak kerekam. Oke. Maaf ya. Apa ya? Oke, ya kalau itu make sense. Tapi kalau bener-bener cuma kayak gue panas buka baju, itu kayaknya agak berlebihan sih. Iya. Ya tapi iya sih mungkin ada sesuatu lah. Ada sesuatu. Nah, tapi tidak dapat elaborate bahwa Putri ini sejarahnya tuh siapa gitu enggak? Belum. Tapi yang gua tahu si seniornya paman gue ini udah stroke bang. Memang masih hidup, tapi iya masih hidup, tapi ya udah nggak bisa ngomong, udah gunu juga mulutnya. Ngejelasin juga udah gitu ya, udah susah ya. Iya. Maaf lagi. Udah stroke. Oke. Ya susah sih kalau kondisinya udah kayak gitu ya. Susah. Nah ini sebenarnya banyak kalau kita mau ngobrol kenapa dia seperti dalam tanda kutip ditahan di rumah itu. Banyak apa ya? Banyak asumsi liar sih. Iya betul. Ya kan kalau kita ngobrol mau online offline kita bahas spesifik ini, wah asumsi liar pasti banyak nih. Kenapa dia dikunci di sana? Kalau gue ya sebagai pendengar awam gue mungkin bisa kayak jangan-jangan dia ditugasin untuk pesugihan. Iya, mungkin bisa jadi. Ya kan ini asumsi liar. Ya. Walaupun kita harusnya tidak. Cuman kan ya membuat kita jadi mikir kayak wah, kenapa gitu loh. Bener. Apalagi ada penggambaran si putrinya sedih apa segala macam ya menurut gua kayak ironis banget gitu loh. Sampai sesosok makhluk aja bisa kayak gitu. Iya. Gitu. Nah, gue geser nih. Kalau untuk bahas Putri ya udahlah ya. Karena ternyata tadinya gue pikir ceritanya akan spesifik dan spotlightnya di Putri, ternyata enggak. Iya, berjalan tuh bang. Iya, gue akan lebih pengen bahas almarhum Om. Oke. Ini sebenarnya nggak apa-apa ya emang dibahas ya? Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Agak gila ya. Iya. Jadi tadi tuh gue mau komentar nih, kan si Bang Iqbal bilang kejadian tuh baru tengah April. Ditemuin diurusnya ya. Iya, berarti kan baru banget nih. Baru bang. Lu gila sih. Berarti kan kita syuting waktu kejadian baru-baru banget tuh. Sebenarnya itu baru ya. Kita sebenarnya belum siap untuk nge-up cerita itu bang. Yang ini? Iya, yang sekarang. Iyalah, terlalu gila. Sebenarnya sekarang pun kayaknya gue juga kayak Iya. Ini masuk berita dong. Di seputar situ masuk bang. Tapi maksudnya kalau berita media kayak nasional gitu enggak. Kita dari pihak keluarga nggak mau. Waktu itu sempat ada yang mau ngeliput. Gitu. Ya. Itu ramai, ada sekitar 100 orang lah media. Di situ. Enggak, warga-warga. Orang-orang yang ngumpul. Ngumpul ramai. Ya wajar sih. Makanya. Itu kan kejadian yang luar apa biasa. Ya? Iya, jarang lah kejadian. Nggak expect lah ada kejadian kayak gitu. Gini. Gua itu beberapa kali ya, maksudnya berurusan sama jenazah. Iya. Paman gue baru tahun ini, nenek gue 2 tahun lalu, terus zaman dulu sama bokap gue juga sering visit ngurus beberapa jenazah dan gue tau lah gimana rasanya ngelihat jenazah secara langsung, membayangkan ketika gue denger nih nenek gue meninggal di Pontianak. Gue flight dari Jakarta ke Ponti itu dalam perjalanan gue udah kayak gila, gue bentar lagi ketemu nenek gue yang udah nggak ada. Itu udah kebayang tuh. Cuman kan di POV cerita lu beda nih.
Lu datang ke rumah Gitu. itu dalam kondisi nggak tahu. Nggak tahu. Memang Cuma kayak mau nengok. cuma kayak nerka-nerka. Walaupun memang mungkin ada kayak jangan. Iya, yang Ditakutin ya kan. ditakutin, Tapi iya. kan pasti kayak aduh gimana ya kalau beneran. Iya. Aduh. Ini kok udah semakin dekat sama pintu. Pasti ada ngerasa gitu dong. Ngerasa bang, itu deg-degan. Ini yang gue nggak bisa bayangin. Karena kalau gue dipaksa bayangin kayaknya wah jantung kayak mau copot sih. Pasti. Harusnya. Apalagi ada lu yang pertama. Iya, dia spot. sampai sawan bang. Pastilah. Sawan. Pastilah. Dia nyenter dari kaki ke kepala tengkorak. Iya. Nah, ini sebenarnya gue nggak tahu ya etis atau enggak untuk ditanyain, tapi gue akan tanyain dulu. Oke. Kalau nanti gue ngerasa nggak layak tayang, akan gue cut. Oke. Akhirnya itu malam waktu datang. Siang dong, siang. Siang, tapi kan saking gelapnya tuh nggak kelihatan. Iya, nggak Padahal kelihatan. siang. Kedap ya. Wah gila. Oke. Akhirnya kan manggil RT, manggil RW, manggil segala macam lah ya. Iya. Datang nih banyak orang. Akhirnya momen apa lu memutuskan lu berani masuk juga ke dalam rumah? Pada saat sebelum ketahuan apa udah ketahuan ya? Setelah ketahuan itu kan Setelah akhirnya lu belum berani masuk kan? Iya, masuk Nah, untuk pertama masuk tuh pas kapan? ngebantuin ngegotong-gotongnya. Berarti orang lain udah masuk duluan? Enggak ya, tim Inapis doang yang masuk. Oke. Terus kita perdampingan perwakilan dari keluarga masuk. Gua sama bokap tuh bang berdua masuk untuk ngasih tahu lebih petunjuk lebih jelas kayak ini Om posisinya kamarnya di mana. Jadi pada saat di dalam itu kita ditanya-tanya kayak diinterogasi sama kaptennya lah, ketuanya yang Inafis itu. Si almarhum ini tidurnya di mana. Jadi kayak di data forensiknya gitu bang. Iya. Jadi ditanya-tanya biar dapat petunjuk jelas kan dia meninggalnya kayak apa. Ya mungkin untuk keperluan visum. Iya, untuk keperluan visum apa segala macam. Dan itu kita ditanya sambil data tuh. Iya. Makanya pada saat proses evakuasi itu kita sambil ngeliat juga bang di dalam tuh. Nah, setelah udah diurus kan ke rumah sakit dulu tuh bang, kayak dikafanin, dibersihin segala macam. Nah sambil menunggu itu, ketika datanya keluar, kata dari tim Inafisnya, jadi si Om ini, almarhum ini meninggal karena dia disentri, kebanyakan sakit perut ketika dia Disentri? udah kehabisan cairan. Dan itu diperkuat buktinya ketika si tim Inafis ini nemuin bekas kotoran manusia banyak di kamar berceceran, dan itu bukan dalam bentuk padat, dalam bentuk cair tapi udah kering. Kita manusia yang nggak ngerti awam ngiranya itu cuma bercak noda biasa, padahal itu bekas kotoran. Itu bekas kotoran bang. Saking cairnya tuh ya. Saking cairnya kita ngiranya kayak udah paling bekas teh tumpah gitu, dia mengering bang. Iya. Setelah dicari tahu, mereka kan lebih ngerti ya, ini tuh bekas kotoran manusia katanya. Feses ya. Ya, dan kita juga ngelihat di dalam itu bekas makanan. Jadi dia salah makan apa gimana, makanannya kan ikut membusuk kan, berjamur. Belum selesai makannya habis, dia udah bolak-balik kamar mandi. Tapi nggak ketolong gitu. Dan itu data dari forensiknya kayak gitu. Kekurangan cairan, disentri, meninggal. Oke, sebenarnya ini kan kalau dibilang kayak sakit perut, sebenarnya masalah umum ya. Semua orang pasti mengalami. Cuman gue nggak expect sebuah rasa sakit perut bisa sampai menyebabkan kehilangan nyawa sih. Iya. Oke, ini pelajaran ya. Maksudnya secara general, kalau sakit perut udah sampai kayak gitu, berarti mesti penanganan cepat. Harus. Sebelum dehidrasi kan? Iya, dehidrasi. Dia nggak sadarin diri, pingsan, meninggal. Oke. Wah. Karena memang si Om ini juga ya bisa dibilang fisiknya lemah bang, nggak kuat kayak pada orang-orang umumnya. Oh gitu. Ya, jadi ketika dia udah kekurangan cairan, kepala pusing, ini kata tim Inafis ya, kepala pusing, dia pingsan, meninggal. Oh. Dan kita juga ngelihat di situ ada pas dicek ya di kamar ini. Ada minum-minuman kayak jamu yang berkaitan sama sakit perut. Itu yang bukti perkuatnya bang. Kayak jamu kupu-kupu. Iya. Terus juga tim Inapisnya nemuin minyak kayu putih. Kan buat ngangetin perut tuh. Iya, sebenarnya berarti almarhum tuh sempat berusaha melakukan penanganan pertama. Cuman mungkin memang kondisinya udah kelewat parah gitu ya. Parah.
Oke. Wah, gue udah speechless. Akhirnya udah beres sekarang urusan semua. Anaknya almarhum udah. Ya. Setelah itu pun udah nggak ada kejadian apa-apa lagi? Belum, berarti? karena kita memang belum balik lagi ke situ. Oke. Jadi itu dikatakan dekatnya gini bang, 1 kecamatan. Tapi kan untuk ke situ ya perlu waktu 10 menit juga. Iya, tetap adalah 1-2 kilo kalau 10 menit. Sekitar 3-4 kilo lah bang. Ya adalah Ya, berarti. masih 1 kecamatan. Ya, yang nggak deket-deket banget lah. Iya, nggak ada bang. Masih dijangkau pakai kendaraan maksudnya. Iya. Ya dengan kita yang punya kesibukan kerja segitu juga kadang mager. Kadang mager bang. Walaupun cuma bilang 10 menit Iya ya. betul, Iya, mager. Gua paham Pulang rasanya. capek gitu kan. Oke. Ini mungkin masih akan banyak pertanyaan, tapi biarin penonton yang bertanya. Karena kalau gua tanyain semua yang ada di kepala gua panjang nih. Banyak banget sebenarnya pengen ditanyain. Cuman ya udahlah biar penonton juga yang bertanya ya, karena gue juga udah kayak wah kalau ngobrolin udah apalagi ini kejadian baru ya. Baru. Gue juga kayak ngerasa mungkin banyak hal yang nggak pantas untuk diomongin lah, nggak etis untuk diomongin gitu loh. Cuman nantilah, maksud gue ini kan kejadian masih baru banget ya. Kita lihat mungkin dalam beberapa bulan ke depan gitu ya. Siapa tahu, ya gue nggak berharap ada, tapi siapa tahu ada something gitu kan. Ya kita update lah. Boleh. Gue jadi penasaran nih sama rumahnya. Iya. Iya. Terus tadi kan kata Bang Iqbal, rumahnya tuh kalau di Google Kelihatan, jelas. boleh ditampilin. Boleh kalau mau, kalau siap. Guanya siap, yang gue takut nggak siap itu yang punya rumah. Kayaknya begitu ya. Iya. Kayaknya begitu sih. Tapi untuk dilihat secara pribadi gak apa-apa lah. Oke, berarti nanti kita lihat secara offline aja. Oke. Ya karena rumahnya masih ada yang punya, masih akan ditempatin dan masih punya value. Jadi tidak untuk diperjualbelikan nih foto-foto begini nih. Iya, betul. Nggak untuk dijualin di sosmed nih. Oke. Ini cerita mind blowing ya, karena gue ngiranya ceritanya bakal fokusnya ke Putri. Ya kan, cuman karena ternyata kalah spotlight, ya udahlah ya. Putri, maaf ya. Kali ini belum terlalu dibahas dulu nih. Iya. Nanti bikin sesuatu lagi biar dibahas lagi. Iya, sesuatu betul. Ini gue yakin Putrinya dengar. Dengar. Iya, karena ya begitulah ya, pasti diobrolin pasti denger sih menurut gue. Sambil nanti kita nunggu update Putri ini siapa, ngapain, pulangnya kemana, Iya. ya kan, apa yang dia tangisin gitu. Pasti ke kamar itu sih bang, yang berisi gamelan itu. Itu ruangan khusus dia soalnya. Iya, ya kan, cuma barang apa kan nggak tahu. Iya. Ya, gitu kan. Mungkin kalaupun lu punya akses untuk ngebuka tuh kamar, belum tentu bisa dapat apa yang dicari. Bener. Gitu. Kalaupun ada barangnya, belum tentu bisa dilihat pakai mata fisik. Iya, itu yang Iya tadi kan, mau dibilang. yang kita takutin itu. Iya. Barangnya tuh udah ditanam atau di cover secara gaib. Itu yang udah susah. Iya. Oke. Wah, cerita lu gokil. Jadi ini buat teman-teman ya. Kalian komen deh perasaan kalian waktu nonton video ini, dan coba kalian bayangin kalau kalian di posisinya si Bang Iqbal. Gue akan concern dengan POV ketika Bang Iqbal tuh datang ke rumah itu untuk buka pintu. Itu titik Wah. dek gitu sih. Iya. Itu apapun yang lu temuin di dalam, antara lu lega atau lu itu gue yakin kayak gitu. Itu campur aduk tuh bang. Wah, gue nggak bisa, anjir itu parah. Oke, gue bingung sih mau ngomong apa. Lu berani cerita kayak gini sih, gue thank you banyak ya. Gue makasih banyak udah berani dan mau cerita ini di saat orang lain kalau ngalamin ini belum tentu mau cerita. Betul. Wah, gue makasih banyak. Nah, semoga ini keluarga ya, sehat-sehat, jangan dehidrasi. Amin ya itu. Ya. Terus kalau buka keran ada sinden. Iya, ada sinden. Ya. Takutnya di dalam pipa ada cewek lagi. Enggak ya? Bego ini, ngomong bego doang, maaf. Gatal gue pengen bercanda soalnya.
Aduh, Bang Iqbal, nih sekali lagi makasih banyak udah mau datang untuk kali kedua. Gue pengen ngomong nunggu cerita berikutnya kok kayak nyumpain orang punya cerita horor mulu ya. Tapi ya kalau emang ada ya cerita gitulah ya. Siap. Terima kasih banyak, sehat-sehat, sukses terus. Amin. Ya. Nah buat teman-teman juga yang mungkin punya pengalaman-pengalaman yang mind blowing, yang nggak bisa kita tebak alur ceritanya, yang entah itu serem, sedih, entah itu mau menyangkut klinik, mistis, bahkan kemanusiaan sekalipun, teman-teman tuh boleh banget untuk submit cerita kalian di link ini. Ntar akan ada tim kita yang kontak kalian, dan kalian akan diundang untuk kesini seperti Bang Iqbal dan langsung cerita buat teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.